Ya, oke. Jadi apa hedonisme yang melingkupi mereka yang menjadi salah satu pemicu, ya Bang ya. eh Salah satu pemicu sebenarnya itu pemicu utamanya kalau menurut saya karena mereka ingin melihat dan memperlihatkan kepada fansnya, kepada teman-temannya, kepada sesama artis bahwa saya lebih hebat loh, saya lebih kaya loh, saya lebih banyak bendanya loh gitu dan lain-lain dan lain-lain. Nah itu yang terjadi sekarang. Jadi tujuan utamanya adalah hedonisme kalau menurut kami ya. Karena Ya. kasus-kasus ini dari tahun berapa kita udah handle tuh 2014 2015 pun sudah ada. Hmm. Dan itu artis-artis yang sekarang ya kita sebut kaya gitu loh. Dimulai dari situ kadang-kala gitu. Ditangkap Oh juga. begitu. Yang Hmm. kena balik lagi adalah mucikarinya yang kasihan dan nggak fair gitu loh. Mucikari yang Hmm. nggak ngerti apa-apa ditangkap, kemudian dihukum. Hukumannya juga berat juga kan, karena perdagangan orang. Itulah yang kita lihat teori keadilan kalau filosof mengatakan John Rawls. John Rawls itu dia bikin buku namanya TJ, Theory of Justice. Itu Hmm. nggak fair gitu dalam kehidupan gitu. Karena yang bekerja yang berat kau menghasilkan lebih kecil dibanding yang tidak bekerja sama sekali. Itu Ya, menurut oke. John Rawls dari Theory of Justice-nya. Oke, jadi ini sudah kesekian kalinya tertangkap teman-teman yang berprofesi sebagai artis, entah bintang sinetron, entah penyanyi, entah pekerja seni lainnya, tertangkap oleh aparat kepolisian, ya Mas ya. Betul. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana nih dalam konteks hukum di Indonesia kalau ada kasus seperti ini? Oke, prostitusi online dalam hukum pidana nih Indonesia itu kita melihat karakteristiknya bahwa Indonesia positivisme hukumnya. Kemudian kita menganut hukum civil law atau Eropa Continental Justice System kan begitu. Artinya pada saat undang-undang itu belum ada, berarti tindak pidana pun tidak bisa diberangus atau diberantas. Hmm. Makanya dibutuhkan menurut almarhum Profesor Sacipto Raharjo bahwa kalau mau adil, kalau mau lebih komprehensif, penyidik, karena pidana umum itu yang melakukan penyidikan adalah kepolisian. Kalau pidana khusus bisa kejaksaan, bisa KPK kan begitu. Nah, kalau Ya. pidana umum itu tupoksi dari kepolisian. Sebenarnya polisi harusnya lebih progresif dalam membuat sebuah pasal atau menentukan sebuah pasal terhadap peristiwa hukum pidana atau tindak pidana yang dilakukan. Karena apa? Nanti terjadi ketidakadilan di sini. Seperti yang tadi saya sampaikan, lagi-lagi yang kena apa namanya mucikari atau perantara kan begitu. Padahal perantara itu bukan memaksa, karena di undang-undangnya itu harus ada pemaksaan dulu untuk terjadinya trafficking atau perdagangan orang. Tapi di sini kan kita melihat malah bukan terpaksa atau bukan keinginan dari perantara, malah perantara dipaksa. Ini kebalik Iya. nih, saudaraku. Ini kebalik. Jadi yang memaksa adalah public figure tersebut gitu untuk melakukan tindak pidana dan mereka sebenarnya mungkin nggak mengerti bahwa ini ada undang-undangnya gitu yang melindungi apa namanya peristiwa tindak pidana tersebut. Tapi karena dipaksa oleh seseorang dengan iming-iming mungkin persentase dan lain-lain dan cukup besar signifikan akhirnya mereka mau. Makanya perantara dalam konteks prostitusi online ini umumnya tidak satu orang karena Hmm. mereka saling apa namanya merekomendasikan dari perantara A ke perantara B ke C, terus bisa jadi perantaranya ada lebih dari 10 gitu kan. Jadi angka yang Oke. didapatkan atau diperoleh atau di media muncul angka X rupiah itu tidak melulu untuk public figurnya, tapi untuk perantara-perantara lainnya. Oke. Kalau boleh tahu, Mas, itu prosentasenya berapa pembagiannya buat si artis sama perantara ini? Kalau pembagiannya harus ditanya ke perantara.
Karena hal-hal demikian itu adalah konfidensial namanya bagi mereka kan begitu. Namun Ya, yang saya coba sampaikan, saya sebagai ahli hukum pidana, praktisi hukum pidana, saya juga dokter ilmu hukum pidana, hanya melihat bahwa pasal-pasal di kita kadangkala tidak komprehensif atau undang-undang di kita tidak komprehensif. Pertama itu. Kedua, penyidik kita mungkin copy paste dari jurispruden penyidikan kasus yang sama. Katakanlah misalnya di Polda mana gitu kan. Bagaimana BAP-nya nih? Bagaimana pasal yang dikenakan terhadap public figure atau kepada perantara tersebut? Itu di copy paste tuh di Polda yang lagi melakukan penyidikan atau penyelidikan terhadap sebuah kasus yang relatif sama. Ini contoh saja karena sudah jadi sudah jadi jurisprudens, sudah inkrah, itu kasus yang di Polda Jatim itu kan. Vanessa Angel ya, gitu. Vanessa Angel tidak kena dari kasus ini, dari kasus prostitusi online ini. Dia didakwa bukan kasus jual belinya, tapi karena kena di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang artinya setiap orang menyebarkan, mendistribusikan ke jaringan elektronik hal-hal yang melanggar kesusilaan. ya. Nah, itu kenanya di sana, bukan karena perdagangannya, bukan karena jual belinya gitu loh. Yang kena lagi-lagi adalah yang namanya perantara.